Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Anggis Nita Dewi, NPM 19751036 dari Program Studi D3 Agribisnis semester 5 di jurusan Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode pembayaran ekspor untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perdagangan Internasional. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu metode pembayaran ekspor. Yang pertama ada advance payment, yang kedua letter of credit, yang ketiga open account, dan selanjutnya consignment consignasi. Selanjutnya pembahasan aplikasi dan pembukaan letter of credit, dokumen utama dalam letter of credit, dan pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit. Letter of credit atau LC, tujuan penggunaan letter of credit ini adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam letter of credit dipenuhi. Selanjutnya yaitu letter of credit. Letter of credit yang dikirimkan dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk 1. Surat atau mails letter of credit, 2. Telex atau kabel letter of credit, yang ketiga SWIFT atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Selanjutnya yaitu pembukaan letter of credit. Perincian dokumen-dokumen yang diminta dan nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary, 2. Jumlah dan valuta atau jenis mata uang letter of credit. Yang ketiga, jenis letter of credit, apakah revolvable atau irrevocable atau transferable. Yang keempat, apakah letter of credit tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran atau akseptasi dan negosiasi. Yang kelima, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraikan sikat dan barang-barang yang akan diimpor dan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, CIF, dan sebagainya. Dan selanjutnya yang kedelapan, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang kesembilan, pengapalan sebagian. Partial shipment diperbolehkan atau tidak. Yang 10, tanggal pengapalan terakhir atau latest shipment. Yang 11, tanggal jatuh tempo letter of credit. Yang 12, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Selanjutnya yang ke-13, apakah letter of credit akan disampaikan per surat atau mail atau telex atau kabel atau SWIFT. Dan yang ke-14, persyaratan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan letter of credit di luar Indonesia. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit. Pihak yang terlibat secara langsung, yang pertama ada pembeli atau importir, yang kedua penjual atau eksportir, yang ketiga bank pembuka atau penerbit letter of credit, yang keempat bank penerus letter of credit, yang kelima bank yang menegaskan, yang keenam bank pembayar, yang ketujuh bank yang menegosiasi, yang kedelapan bank yang diminta mengganti pembayaran. Dan ada pula pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. Yang pertama yaitu perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Yang kedua yaitu bea cukai atau pabean. Yang ketiga yaitu perusahaan asuransi. Yang keempat badan-badan pemeriksaan. Yang kelima yaitu badan-badan penelitian lainnya. Selanjutnya yaitu tata cara memahami syarat dan kondisi letter of credit. Yang pertama, authentic letter of credit. Yang kedua,
applicant, yang ketiga issuing bank, yang keempat date of issue, yang kelima date and place in expiry, yang keenam transferable credit, yang ketujuh confirmation, yang kedelapan amount, yang kesembilan availability, yang kesepuluh draft, 11 partial statement, yang 10 asuransi, 13 transport details, yang 14 description of good, 15 trade terms, dan 16 presentasi period. Berikut adalah contoh dari dokumen draft. Ada pula contoh dari dokumen commercial invoice. Dan selanjutnya itu contoh dokumen bill of lading. Selanjutnya yaitu contoh dokumen packing list. Dan selanjutnya contoh dokumen polisi asuransi. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.